Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanpa adanya air tidak terjadi sebuah kota. Tanpa adanya sumber air tidak terjadi sebuah desa. Dimanapun dimulainya terbentuk pedesaan sampai perkotaan adalah karena adanya air. Mekah itu tidak jadi kalau tidak ada sumur Zam-Zam. Tidak ada. Jakarta tidak seperti ini bila tidak ada sungai Ciliwung dan lain-lain. Dan sebutlah semua kota tradisional dunia. Semua dimulai dengan air. Bapak Ibu kita semua tahu. Nah, yang menarik Ibu sekalian, kita sekarang hidup di era di mana masyarakat urban lebih banyak daripada masyarakat rural. Sejak tahun 2009, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan untuk Indonesia. Jadi kita sudah 10 tahun ini memiliki penduduk lebih banyak tinggal daerah urban. Tetapi begitu sampai pada urusan air, kita masih memikirkan perencanaan kita seakan kita tinggal di tempat rural. Apa yang menarik? Di tempat rural itu semua orang bisa punya sumur. Semua orang punya sumur. Karena itu ketergantungan pada sungai belum tentu tinggi, tapi sumur. Dan hampir kita semua di Indonesia bersyukur sekali karena kita dengan mudah mendapatkan air sumur dengan kedalaman yang cukup rendah. Langsung dapat air sumur. Itu membuat kita semua take it for granted soal kebutuhan air. Tapi begitu kota kita mengalami ekspansi dan tidak ada keseriusan memikirkan ini, muncullah masalah. Di Jakarta, orang pindah ke Jakarta masih berpikir hal yang sama, tidak apa-apa. Tapi kepadatan penduduk tidak memungkinkan lagi setiap orang mendapatkan air dari dalam tanah. Begitu rumahnya 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, kalau kosnya di lantai 3, udah repot sendiri. Pak. Kalau kontra nanti kita beli rumah lantai ketiga, langsung kebicaraan tentang kebutuhan air berubah. Sayangnya kita selama beberapa dekade ketika berbicara infrastruktur, yang kita bicarakan adalah infrastruktur ruang ketiga. Apa infrastruktur ruang ketiga itu? Infrastruktur ruang pertama itu rumah. Ruang kedua itu tempat kerja. Ruang ketiga itu di antara rumah dan tempat kerja. Hampir semua pembicaraan infrastruktur selalu menuju pada ruang ketiga. Tentu perkantoran dan lain-lain. Tapi infrastruktur yang sesungguhnya sangat mendasar bagi perkotaan adalah infrastruktur mikro. Akses kepada air, akses kepada gas, akses kepada listrik, akses pada pembuangan, akses kepada soal pengelolaan sampah. Itu mikro, ini hampir tidak menjadi perhatian secara serius. Nah, di sisi lain, dengan mendasarnya soal air itu, Bapak sekalian, sampai kita tahu tahun 2010 kemarin ditetapkan air sebagai salah satu hak asasi untuk asasi manusia sebetulnya, hak asasi manusia. Tahun 2010. Betapa mendasarnya ini. Sekarang Bapak sekalian, problem yang kita sekarang hadapi adalah bagaimana kita bisa melihat persoalan air dalam konteks kota dan dalam prinsip Indonesia. Hampir semua kita yang berada di ruangan ini, itu ada lulusan, kecuali dari tamu-tamu kita dari luar negeri, hampir semua ada lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Betul ya Pak sekalian? Hampir semuanya kita lulusan perguruan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita baru merdeka, masalah terbesar yang dihadapi para pemimpin republik ini adalah buta huruf terlalu banyak. Jumlah yang buta huruf itu 95% Bapak Ibu. Kalau 90% buta huruf itu, saya membayangkan bila kita jadi pemimpin masa itu. Artinya apa? Memanggil orang untuk kumpul, siap. Diajak perang, sanggup. Runcingkan bambu, siap. Angkat senjata, depan sendiri.
kasih selembar kertas, minta tulis nama, langsung bilang tidak sanggup. Dan itu terjadi 95% penduduk Republik ini. Lalu apa yang dilakukan? Pemerintah investasi serius. Kenapa? Nah, ini yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Karena tujuan kita merdeka sesungguhnya bukan untuk menggulung kolonialisme. Tujuan kita merdeka adalah menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dasarnya itu menggelar keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan para pemimpin ini melihat tidak mungkin menggelar keadilan sosial tanpa ada keterdidikan. Tidak mungkin. Apa yang dikerjakan? Buta huruf diberantas. Dan pemberantasan buta huruf Indonesia luar biasa. Cari cek tempat lain di dunia, penduduk sebanyak ini tidak ada yang sedahsyat Indonesia. Tapi yang tidak kalah penting apa? Dibangun SMA di mana-mana. Dibangun perguruan tinggi di mana-mana. Tujuannya adalah menghasilkan kaum terdidik yang nantinya akan menjadi pendorong perubahan. Yang nanti akan menjadi teknokrat, yang nanti akan menjadi pemimpin di berbagai sektor. Ini Bapak Ibu sekalian, tujuan keadilan sosial itu saya ingin ajak itu jadi fokus kita sekarang. Kami di Jakarta kalau ditanya mau apa, kita tujuannya menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Itu konsentrasinya. Tetapi, Bapak sekalian, untuk menghadirkan itu, pendekatannya sekarang berbeda. Yang kita alami hari ini, begitu banyak kebutuhan mendasar jadi komoditas, Bapak Ibu. Kalau boleh, saya tahu Bapak Ibu sekalian, ini tolong dijawab. Dan ini tidak ada salah benar. Saya mau minta kalau boleh ada sukarelawan. Dulu ketika kuliah bayar SPP-nya berapa Bapak Ibu? 200.000. Oh, berapa? 18.000, Masya Allah. Yang di sini berapa bayar SPP-nya Pak? 300.000, berarti angkatan lebih muda lagi tuh. Makin kecil makin angkatan lama ini. Ada yang berapa? Ada yang lebih murah lagi? 11.000, Masya Allah. Ini adik-adik di sini lebih mahal mungkin kuliahnya. Bapak Ibu sekalian, saya belum bicara air Bapak sekalian. Yang membuat Bapak Ibu duduk di tempat ini, yang membuat saya berdiri di tempat ini adalah karena dulu saya disekolahkan. Saya bayar 98.000 per semester. 98.000. Negara membayar 1,1 juta rupiah saat itu. Tapi saya hanya bayar 98.000. Akibat itulah maka saya terdidik, Bapak Ibu terdidik, dan kita berada di ruangan ini. Sekarang Bapak Ibu datangi kampus-kampus itu sekarang. Berapa bayarnya Bapak Ibu sekalian? Berapa Ibu bayar sekarang? Luar biasa. Saya tidak bicara kampus, saya mau bicara air Bapak Ibu sekalian. Sebuah komoditas yang seharusnya kita tempatkan bukan sebagai kegiatan komersial untuk semata-mata keuntungan, tapi tujuannya adalah keadilan sosial, hari ini mengalami degradasi. Hari ini kita tempatkan itu sebagai kegiatan komersial. Apa komersial dalam artian for profit? Tujuannya tidak. Republik ini tidak pernah didirikan for profit, Bapak Ibu. Republik ini didirikan untuk keadilan sosial. Untuk membangun itu dibuat mekanisme pasar, ya. Tapi bukan tujuannya for profit. Jadi saya sedang berefleksi kalau begini, Bapak Ibu. Bagaimana kita semua berhenti melihat soal air itu semata-mata sebagai produk komersial. Tapi lihat air itu sebagai syarat terjadinya keadilan sosial. Dulu keterdidikan itu jadi keadilan sosial, Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada keterdidikan, itu kita tidak di sini Bapak Ibu. Wong kuliahnya terlalu murah waktu itu. Kalau ini kita diamkan Bapak Ibu sekalian, apa yang sekarang terjadi? Anak-anak kelas menengah akan masuk sekolah yang bagus-bagus. Mereka akan naik kelas. Mereka yang tidak mampu akan terus di bawah. Eskalator itu tak lagi mengangkut semua orang. Pendidikan itu eskalator. Dan kita di bawah di eskalator itu. Naik ke atas kita. Berterima kasih di bawah eskalator itu. Sekarang eskalator itu sempit.
Yang bisa masuk hanya yang mampu bayar. Ini saya katakan dalam konteks air. Di Jakarta, bagi mereka yang miskin dan bagi mereka yang mampu, itu mereka membayar air dengan angka yang berbeda. Bagi mereka yang mampu bayar sewa bulanan air itu kira-kira 120 sampai 150 ribu per bulan. Bagi mereka yang beli per jerigen itu 600 ribu per bulan. Bapak Ibu sekalian, lebih mahal jadi orang miskin di Jakarta untuk urusan air. Ini kalau kita diamkan begini terus, maka yang tadi saya katakan, yang disebut sebagai ketimpangan itu makin hari makin melebar. Sama seperti sekolah-sekolah kita. Bila kita diamkan ini, nanti ketimpangan itu melebar. Dulu kita dapat kesempatan jadi naik kelas. Tapi sekarang yang bisa naik, yang terus naik kelas adalah yang sudah terlanjur di atas. Karena itu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua menempatkan penugasan Bapak Ibu dalam urusan air ini sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan sosial. Berhentilah melihat perusahaan-perusahaan itu sebagai tempat untuk mengambil uang. Berhentilah melihat perusahaan-perusahaan itu sebagai tempat untuk semata-mata mencari keuntungan. Itu dikerjakan, republik ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kenapa? Karena semua orang akan membutuhkan air dan kita semua makin banyak tinggal di perkotaan. Bapak Ibu, ingat para pendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan para pendiri, kita sedang di Jakarta. Ini semua pendiri itu berada di sini, Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat terdidik. Bisa Bapak Ibu membuat negeri ini, itu hanya dibuat untuk dirinya sendiri. Bisa Bapak Ibu. Itu yang membedakan kita dengan banyak negara lain. Tapi mereka aristokrat. Kenapa pada sekolah tinggi? Ya karena anak dari keluarga-keluarga yang mampu di zamannya. Tapi mereka memilih buat aturan main yang membuat siapa saja punya kesetaraan. Itu sebabnya Indonesia waktu itu mempesona. Dan salah satu prinsip dalam kesetaraan, ketika kita bicara tentang kesetaraan itu, bagaimana mereka menempatkan di posisinya bukan mengambil keuntungan dari Republik Baru, tapi membuat Republik Baru menguntungkan semua orang. Hari ini itu jarang ketemu Bapak Ibu. Kita yang berada di pusat-pusat pengambilan keputusan, ketika melihat peluang untuk ambil keputusan, diuji apakah kita ambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, atau kita ambil keputusan untuk kepentingan yang sedikit. Bapak Ibu sekalian, usul saya, dalam urusan air, jangan masukkan kepentingan yang sedikit. Urusan yang lain, silahkan ambil urusan yang lain. Kenapa? Karena ini terlalu mendasar untuk kehidupan masa depan bangsa kita. Saya sempat mengatakan hal itu pada beberapa orang yang berkecimpung di wilayah yang paling mendasar. Saya katakan begini, kejarlah profit itu, tapi jangan di wilayah yang merupakan hajat hidup orang banyak. Yang di situ kerjakan itu untuk republik. Sebagai apa? Kalau kita semua di sini, pertanyaan sederhananya, dengan SPP yang semurah itu, sudahkah kita bayar balik untuk republik ini? SPP-nya murah sekali itu. Sudahkah kita bayar balik untuk republik ini? Mau bayar balik? Jangan tempatkan ini sebagai mesin untuk kepentingan mikro. Apalagi kalau ditempatkan untuk pertemanan, perkawanan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk perbaikan suplai air bersih, air minum bagi seluruh rakyat. Bahaya sekali. Salah satu tempat yang paling sering untuk jadi rebutan pasca pilkada di banyak tempat adalah BUMD. Dan salah satu tempat yang sering buat rebutan adalah air minum. Kira-kira buat rebutan itu karena ingin memastikan semua dapat air minum atau ingin memastikan ada income yang rutin dari tempat itu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita
tidak bisa menjawab dengan penuh percaya diri bahwa saya berada di perusahaan air minum daerah bukan untuk menyedot keuntungan, tapi saya berada di tempat ini untuk memastikan seluruh warga saya terima air bersih, kita bisa bangga pada anak cucu kita. Tapi kalau hari ini kita berada di PDAM untuk mengambil keuntungan, malu kita di hadapan anak cucu kita. Malu Bapak Ibu. Kita nanti akan ketemu satu periode di mana perilaku-perilaku seperti ini tak lagi diterima. Hari ini masih dianggap normal Bapak Ibu. Kita ingat peristiwa perbudakan. Kita ingat peristiwa rasialisme. Ingat itu. Dulu berpidato rasialis itu ditepuk tangani Bapak Ibu. Ditepuk tangani. Dan punya budak itu normal jadi obrolan. Hari ini anak cucu pemilik budak tidak mau mengakui bahwa orang tuanya dulu pemilik budak Bapak Ibu. Nggak ada yang mau mengakui. Malu. Hari ini nggak usah jauh-jauh tempat lain. Di tempat kita. Yang tahun 40-an itu ikut rombongan Belanda. Hari ini tidak ada anak cucunya yang bangga. Dan menceritakan dulu kakek saya nikah. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Wrong side of history. Anda berada di tempat yang salah dalam sejarah. Hari ini soal air minum adalah soal yang nanti akan jadi sejarah Bapak Ibu. Karena nanti ini akan terbereskan. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua di sini. Ingat, Republik ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan air adalah kebutuhan paling mendasar. Tanpa air tidak hidup. Tanpa air tidak akan bisa survive. Udah kita tahu itu semua. Dan ketika kita dapat amanat untuk menjadi bagian dari yang menyediakan air itu, apakah kita bagian dari yang menggerogoti atau kita bagian dari memastikan setiap warga di wilayah tempat kita bertugas bisa mendapatkan air bersih. Insya Allah yang berada di sini punya komitmen untuk menyediakan bagi semua warga yang ada di daerahnya. Itu jawabannya ada dalam aksi-aksi kita semua di hari-hari ke depan. Aksi-aksi kita semua hari ke depan. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta ini ada beberapa apartemen yang punya berkonflik. Lalu konflik tutup airnya, tutup listriknya. Itu saya katakan pada perusahaan-perusahaan itu, Anda tutup listrik, Anda tutup air, saya cabut izinnya. Silahkan berkonflik, tapi jangan tutup listrik dan tutup air. Karena bagi orang yang tinggal di apartemen 20 lantai, itu adalah kebutuhan itu seperti oksigen untuk mereka itu. Ditutup itu mati, tidak bisa berkutik. Yang orang tua, yang anak-anak. Jadi Bapak sekalian, kita perlu ada keberpihakan. Nah di sini saya ingin sampaikan, begitu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah Bung Hatta dan kawan-kawan waktu itu tidak memikirkan aspek komersial? Tidak, Bung Hatta dan kawan-kawan memikirkan aspek komersial. Tujuan yang mau dicapai itu sosial, tapi mekanismenya komersial. Bisa, tapi tujuannya harus tetap. Dan di situ ruang bagi negara untuk intervensi. Jadi bukan tidak ada ruang komersial, bukan tidak ada ruang bagi pasar, tidak. Karena itu saya percaya yang disebut sebagai ekonomi Pancasila, yang disebut sebagai keadilan sosial, kalau dalam istilah ekonomi modern namanya social market economy. Mekanisme ekonomi, bisnis model untuk mencapai tujuan sosial. Tapi kalau bisnis model tidak untuk mencapai tujuan sosial, nah di situ letak masalahnya. Jadi saya berharap Bapak sekalian dari forum seperti ini, justru kita luruskan komitmen itu. Bila itu bisa kita lakukan, rasanya Bapak sekalian salah satu hal paling mendasar untuk masa depan akan terbereskan. Kami di Jakarta ketemu datanya, betapa banyak warga kita yang harus dirawat dan harus mengalami masalah kesehatan karena tidak memiliki akses air bersih. Ongkos bagi pemerintah besar. Betapa banyak warga kita yang kesejahteraannya sulit untuk naik karena masalah air. Jadi saya berharap kita semua di sini menempatkan amanat itu, seperti saya garis bawahi tadi, adalah untuk bayar balik.
bayar balik. Saya rasa kalau kita boleh berbagi pin, kita kerjakan itu, nanti kita boleh pasang pin di sini. Tulisannya lunas. Lunas. Saya dididik oleh negara, saya ditempatkan, dinaikkan eskalator itu, di tempat-tempat puncak untuk ambil keputusan, dan pada saat tempat puncak itu, saya kerjakan untuk kepentingan semua orang yang ada di bawahnya. Itu lunas itu. Kalau tidak, itu adalah hutang budi yang akan dibawa terus. Karena kita semua berhutang pada republik ini. Semua kita berhutang pada republik ini. Dan bagi pemerintah-pemerintah daerah, termasuk kami di Jakarta ini mengatakan, pemerintah daerah, bagi kita semua, bukan mencari untung. Karena pemerintah itu tidak pernah punya tugas mencari untung. Yang mencari untung itu swasta. Memang itu di intinya pemerintah itu tugasnya adalah menghadirkan keadilan sosial. Itu tugas negara. Pemerintah punya SKPD, UKPD, punya BUMD, itu adalah tangannya. Tapi tujuannya bukan cari keuntungan. Kalau cari keuntungan, kita akan crowding out the market, akan membuat pasar itu penuh. Sudah pelaku pasar, regulator pula. Kami di Jakarta ini unik juga, kita punya saham di perusahaan bir, Pak. Satu sisi punya saham perusahaan bir, mendapatkan dividen, sisi lain kita mengatur larangan peredaran bir. Gimana coba bisa? Supaya untungnya naik, maka peredarannya dibebaskan, bukan? Sehingga untungnya lebih tinggi. Atau peredaran ditekan, untungnya lebih rendah. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa kita bukan pelaku pasar. Kita bukan pelaku pasar dalam artian mencari keuntungan. Kita berada di pasar itu untuk memainkan tugas sosial yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau tidak ada fungsi pembangunannya, ya tidak ada perusahaan milik pemerintah. Kalau tujuannya hanya komersial saja, perusahaan swasta. Tapi kalau milik negara, dia harus punya tujuan keadilan sosial. Fungsinya fungsi pembangunan, itu dasar sekali. Jadi saya berharap ini semua sekalian menjadi bahan sekedar refreshing buat kita semua. Mudah-mudahan acara yang Bapak Ibu selenggarakan menjadi acara, silahkan berdiskusi teknisnya. Tapi pesannya Bapak sekalian, kita sudah dinaikkan oleh negara di tempat ini. Kita dapat tugas di tempat ini. Pastikan kita kerjakan sebaik-baiknya untuk hadirnya keadilan sosial bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.